file, import data, kemudian pilih Excel. Oke, kemudian arahkan ke folder di mana kalian menyimpan file Excel yang saya kasih tahu tadi di Google Drive ya. Kalian taruhnya di mana? Oke, ya. Setelah itu kita open. Jangan di OK dulu. Kita ada 2 sheet ya, ada pretest sama data. Nah nanti dia akan nih. Di sini ada worksheet apa nih? Kita pilih. Kita pakai yang pretest atau yang data. Karena kita pakai yang pretest, kita mau olah SPSS, kita pilih yang pretest di sini. Kemudian klik OK. Oke? Ini lemot ini. Karena berat ya. Harusnya sama SPSS ini sama ya. Di sini kan ada WLB1. Seterusnya kita masuk ke SPSS kita di sini sama ya. Ini adalah data view. Di sebelah kanan ada variable view. Variable view ini di kanan sini kita klik ya. Ini tadi data view, kita klik kanan variable view. Nah di sini ada WLB 1 sampai 10, BO 1 sampai 8, JS 1 sampai 6, OC 1 sampai 7, sampai 9. Nah, ini apa fail ya? Ini ada yang sebentar. Ini ada yang file saya ada yang ini kayak gini. Kenapa ada fail di situ ya? Kayak ada dihapus aja yang V-nya ya. Caranya gini aja di Pro kayak kita di Excel. Iya. Tapi ini Excelnya nggak bersih ini. Ada V-nya, nggak kelihatan. Mungkin ke hide kali. Oke ya? Oke ya? Aman ya? Sama ya. Nah ini adalah variable view. Ini adalah tipe datanya ya. Di sini nominal semua ya. Sebenarnya ada juga yang bilangnya skalanya scale atau ordinal. Cuman nggak apa-apa lah. Kita untuk uji kita pakai nominal aja. Harusnya sih ordinal ya atau scale ya. Sebenarnya sih scale ya. Kita ganti aja deh semua deh. Scale. Biasanya saya jarang saya ganti sih kalau saya biasanya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak diolah sama aja hasilnya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Ini skalanya, kalau skala nominal itu kan 0 dan 1 biasanya. Kita pakai skalanya, skala terus skala nominal. Oke ya. Ini kita abaikan dulu ya. Semuanya oke? Sudah? Nah oke, sekarang kita masuk ke data view lagi aja. Klik analyze. Klik analyze. Oke. Kemudian dimension reduction. Analyze dimension reduction. Oke. Lalu faktor. Analisis faktor kan. Keluar seperti ini. Sama. Sekarang kita, nah WLB ini, sebentar saya gambarin dulu aja model penelitiannya ya, biar Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. apa sih nggak usah diganti. Kita lihat ada efeknya apa sih biasanya Bukan video kalau untuk pretestnya harus nanti. Ini kok saja ya? Oke ya, saya gambar ya model penelitiannya ya. Ini kacamata dulu. Satu variabel mediasi dan satu variabel Y atau variabel dependent. Variabelnya adalah work balance dan burnout, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, kelelahan, job satisfaction jadi mediasi, organizational commitment menjadi dependent atau variabel Y. Oke ya, ini modelnya seperti ini. WLB itu work life balance ya.
Oke, sekarang kita mau ngolah data dengan model seperti ini. WLB dulu ya. WLB kalian tekan shift, kemudian dari klik di sini shift di blok sampai WLB 10. Kemudian pindahkan ke kanan. Oke ya. Di blok aja nih, caranya gini bergampang. Nih, kalau di sini kursornya tekan shift, kalian kliknya ke 10 nih, otomatis dia ke blok semua. Kanan ya. Setelah itu klik di deskriptifnya di sini. Deskriptif kita klik yang anti image dan KMO. Deskriptifnya diklik anti image dan KMO. Kemudian continue. Extractionnya kita klik nih fix number of factor. Faktor ekstraknya 1. Ditulis 1 ini. Oke. Udah ya. Kemudian continue. Udah. Yang lainnya diabaikan aja. Kita klik. Oke. Udah semua bisa? Nah, kalian ini nggak ikutin apa? Coba ulang. Ya, udah masuk ke kanan semua ini? Udah. Klik deskriptif. Kan? Udah ke kanan semua belum? Lagi nggak bisa di belakang depan sini kosong loh, biar kelihatan jelas. Pindahin dari belakang itu pindah. Ya deskriptif di sini udah. Kliknya KMO dan anti image matrix. Intinya semua ini harus diklik yang anti image sama KMO. Oke? Continue. Kemudian extraction. Klik fix number of faktornya, klik ini 1 biar menjadi faktor 1. Oke, yang lainnya abaikan biar ini sesuai default. Continue. Oke. Kenapa nggak muncul? Salah klik kali. Betul Bu. Apanya nggak muncul? Ini variabelnya tetap muncul ke WLB 1. Oh iya nggak muncul. Mana sih? Coba sih nambah sini. Yang variabel. Ini. Iya. Ya kamu udah pindahin dulu ke sini. Oh. Kan saya bilang tadi, kamu blok, saya bilang kamu blok, ditahan pakai stick, terus pindahkan ke kanan nih, saya balikin lagi nih ya, ulang. Makanya berat nih, ini klik, terus kamu pesan, kalau enggak kamu blok aja semua dan nih, kalau enggak dia capek nih satu-satu, nah satu-satu tuh, bisa. Capek ya kalau satu-satu kan? Manual. Ngajarin cepet, kamu klik aja, kamu tekan shift ini, jebret, langsung gitu loh. Gitu loh maksud saya. Ini diajarin smart work gitu loh. Oke? Udah? Udah bisa semua di sana? Oke, sekarang ya dari kita setting tadi ya deskripsinya, kita klik OK. Keluar output. Nah, KMO-nya nggak keluar nih. Pada ini udah nggak valid ini data ini. Keluar nggak dengan KMO-nya? Sama. Ya datanya ini nih. Coba bisa jangan diganti skala coba ya. Seru pacaran apa lama banget sih? Ayo ganti skala bukan nominal. Coba kalau saya ganti nominal. Saya jarang. setengah jalan suruh ganti lagi, mau nangis. Kalau KMO-nya nggak muncul berarti datanya itu nggak valid. Ya udah diganti lagi, udah dapet Kira setengah nanti dulu jalan. ibu ya. Tadi Saya coba variabel lain ya. Intinya kita coba ya analyze. Sebentar. Ini saya kembaliin. Oke, saya mau yang burnout ini enggak valid nggak dia? Oke ya, karena tadi udah kita setting, nggak usah kita acak-acak lagi yang di sini. Kita oke. Nah kalau yang benar tuh kayak gini kita muncul KMO. Yang tadi berarti datanya matriksnya negatif. Oke, nah KMO-nya di sini nilai KMO-nya yang paling atas ini harus di atas 0,5. Di sini udah 0,7. Berarti kita bilang ini bisa valid. Signifikansinya di bawah 0,05. Di sini 0,00 berarti valid.
Anti image matrixnya lihatnya bagaimana? Kita lihat semua yang pangkat A di anti image correlation. Di sini semua yang diagonalnya ada pangkat A. Semua harus di atas 0,5. Di sini ada 0,6, 0,8, 0,8, 0,7, 0,7, 0,6, 0,6, 0,5. Semua berarti valid ya, karena semua sudah di atas 0,5. Berarti untuk variabel burnout semua indikatornya adalah valid. Oke, kita coba variabel yang lain. Analyze, kemudian dimension reduction lagi, kemudian faktor. Nah ini kita kembalikan ya, kita kembalikan, kita ambil JS ya, JS sampai JS ke sini, kita oke. JS juga ya, bagus ya, 0,7, signifikansi 0,00, KMO nya minus 0,5. Oke. Kemudian anti image matrixnya semuanya sudah di atas 0, berarti aman ya untuk JS ya. Oh iya, satu lagi, kita komponen matrixnya harus satu di sini, nggak boleh dia ada 2 kolom. Yang tadi, yang si itu tadi burnout dari itu satu ya. Oke ya. Sekarang kita coba variabel lainnya lagi, OC ya. Tadi WLB nggak valid tadi. OC, nah OC juga 0,6, di sini 0,0. Anti image matrixnya, lihat nih ya, ada satu nih 0,499, berarti di bawah 0,5 ya. Oke, lihat nih, artinya apa? Nggak valid, harus kita apa? Buang. Oke, berapa ini yang kita buang ini? OC 3 ya. Analyze, dimension reduction, faktor. OC 3 kita kembaliin, kita ya. KMO nya naik, anti image matrixnya semua aman. Oke, jadi gitu caranya kita mereduksi kalau ada yang tidak valid. Berarti dalam saya menganggap yang work life balance semuanya valid ya, meskipun tadi hasilnya error ya. Kita asumsinya semuanya valid ya, tapi caranya sama sih kayak gitu. Asumsinya semuanya valid. Maka di dalam questionnaire ini hanya ada satu yang tidak valid. Oke gitu ya, contoh seperti itu. Jadi dilihatkan nilai KMO-nya harus di atas 0,5 nih, dan anti image correlation-nya atau anti image matrix-nya pangkat A-nya harus di atas 0,5 semua. Kalau ada yang di bawah 0,5 berarti itu harus dihapus. Dan yang dipastikan komponen matrixnya hanya ada satu kolom atau komponennya satu kolom. Maka asumsinya data kita sudah valid. Bagaimana cara menguji reliabilitas? Sampai sini paham nggak? Nah, dicatat, makanya saya juga dulu kalau nontonin gitu nggak paham, tapi dicatat, diulang lagi di rumah, kan akan bisa paham kalau ulang-ulang sendiri, gitu ya. Jadi kalian tulis, catat gitu ya. Kemudian bagaimana kita untuk menguji reliabilitasnya? Kita klik analyze di sini, kita pilihnya adalah mana sih, scale reliability analysis. Oke, kita klik. Oke ya. Udah gini semua belum? Nah, ini sama seperti yang tadi kita uji validitas. Kita klik di sini. Kemudian kita pindahkan semua ke sini yang satu-satu variabel aja. Kita coba WLB ini reliable nggak ya? Tadi kan dia nggak valid ya. Kemudian kita ganti alpha ya, kita ke lomba alpha. Nggak usah diganti berarti. Yang ini diabaikan, ini nggak usah nih, biarin aja. Ini sebenarnya oke, ini kita okein aja. Muncul di sini kolom alpha 0,796 untuk variabel work life balance. Berarti dia reliable karena reliabilitas itu di atas 0,6 dianggap cukup ya. 0,6. Jadi dia sudah dari 0,7 berarti kita anggap sebagai reliable atau handal. Ini untuk WLB. Oke, sekarang kita coba variabel berikutnya, scale, kemudian reliability analysis. Ini kita kembalikan dulu ya, jangan digabung ya, dibalikin dulu. Kemudian ambil yang burnout, pindah ke sini, kita klik OK. Di sini burnout 0,799 sama ya, berarti apa? Reliable ya. Oke, lanjut kita variabel berikutnya, scale reliability analysis. Sebenarnya kayak gini banyak loh di YouTube tutorial-tutorialnya, bisa dicari YouTube juga ya. Oke, ini JS, kita cek lagi. JS ini 0,845 reliable ya.
Oke, selanjutnya yang terakhir OC. Jangan lupa ini dikembalikan. OC 0,9, berarti semuanya variable. Yang WLB kita anggap juga valid ya. Saya anggap valid, mungkin datanya aja yang saya salah ngambil nih. Nggak saya simulasi, saya nyomot-nyomotnya tadi. Main ngopi-ngopi pas saya pikir kemudian valid lah gitu kan. Oke ya, gini ya. Tapi sini kalau jika ada satu yang tidak, biasanya kalau udah valid dia akan reliable, biasanya seperti itu. Biasanya kalau kita ada uji validitas dan semuanya angkanya mencukupi, uji reliabilitasnya biasanya akan bagus juga. Itu kan ngikut, umumnya seperti itu. Nah, sampai sini selesai kita uji pretest. Nah, kalau misalnya tadi kita punya berapa tadi ya? Ini berapa semua questionnaire kita di sini? Totalnya ada berapa? 30, 10 ditambah 18 tambah 6, 24 tambah 9, 33 ya? Ya, 33 bukan? 9, 6, 15, 10, 25, 8, 33, ya 33 ya? 33, nah tadi kan hilang 1 nih, ya kan? OC3 hilang 1, berarti OC3 nggak usah kita masukin pada saat kita menyebarkan questionnaire ke responden. Nah, itu adalah urutan metodologi yang benarnya seperti itu. Namun nih, kadang-kadang kenapa sih hasil kita bisa nggak valid dan nggak reliable? Karena kita cuma pakai 30 data. Hasil akan berubah ketika kita banyak data. Bisa jadi si OC3 tadi jadi valid. Jadi even saya sih menyarankan aja nih, misalkan kan uji validitas ternyata datanya tidak valid atau indikator tidak valid, nggak apa-apa, disebar aja ke responden semuanya, totally gitu, total kita sebar semua, siapa tahu nggak jadi valid gitu. Itu intinya gini, lebih baik kita menghapus data yang ada daripada kita nggak dapat data, kita sebar lagi, iya kan? Jadi sebar aja semua, perkara nanti mau dipakai atau nggak dipakai nanti tinggal di-delete aja kolomnya itu kan. Jadi nggak usah ngulang data. Kadang-kadang ya biasanya kalau kita ngolah data banyak itu terkait dengan normalitas. Semakin banyak data hasil semakin bagus, semakin data ditambah semakin normal, biasanya seperti itu. Makanya kenapa sih kok kita kalau uji 30 selalu aja nggak valid? Ya memang begitu, karena variasi data cuma 30, ya sangat sedikit banget itu. Dengan indikator yang sama, dengan jumlah data mungkin 50, 100, jadi itu jadi valid. Maka sih biasanya kalau saya akan sebar total semua pertanyaan akan saya sebar. Nanti masalah nanti pada saat kita mengolahnya mau dipakai atau tidak itu PR kita lah, urusan kita sebagai peneliti. Tapi kita nggak kehilangan data. Misalnya ternyata kita nggak sempat, kita misalnya dari 33 kita cuma sebar 30, ternyata yang 3 ini atau yang dari 30 itu pada saat kita nguji PLS nggak valid banyak, valid semuanya nggak valid, hilang dong variabel kita nanti. Dalam tentu variabel saya ada 5 nih, contoh ya. Dalam BO ini ada tadi OC ya, OC hilang ya. Contoh nih OC3 hilang, kita hilangkan ya. Ternyata pada saat saya uji pretest yang lainnya habis nih, tinggal 2. Tapi pada saat kita nguji masukin OC-nya jadi valid, nggak apa-apa dimasukin. Itulah pertimbangannya. Pertimbangan peneliti itu banyak. Jadi kalau mau amannya, saran saya pada saat menyebarkan data sebar aja semuanya, gitu ya. Karena prinsipnya kita lebih baik menghapus data daripada kita nggak punya data, gitu ya. Iya kan? Lebih mudah menghapus daripada kita harus nyari lagi, ya, gitu ya. Oke, jadi di sini uji pretest kita sudah selesai. Lihat dari KMO dan MSA. Udah bisa semua? Saya anggap bisa ya. Oke, biar nggak berat, SPSS kita close. Kita close ya, biar nggak berat karena berat SPSS nih. Ini kosong di sininya ya. Karena saya udah banyak nih yang saya olah-olah nih. Ini mahasiswa semua sih. Oke ya. Sekarang klik new project. Ya, belum, udah select ada workspace-nya, kalian taruh drive mana, kalian mau simpan workspace. Penyimpan data-datanya itu di mana? Kalau pertama kali buka PLS itu memang
Sini di belakang sini enak nggak? Diam aja. Kalau nggak bisa. Ini berisik tapi bisa. Diam aja. Bisa. PLS lebih ringan sih harusnya PLS ini daripada SPSS ya. Oke ya. Udah standby semua belum? Udah. Belum, udah tungguin. Oke, sambil menunggu ya, di sini ada, saya kembali menjelaskan. Di sini tadi kita punya berapa 10 indikator ya? Matiin aja kan atas Iya kan? Di sini ada 10 indikator. Lemot banget apa karena internet ya. Ada 10. Tadi ada berapa? 8 ya? 8. Kayaknya karena Di internet order ya. 8, justification itu ada 6. Di sini ada 9. Ini saya asumsinya semua valid ya. Asumsinya. Tadi kita kan cuma menguji data caranya aja. Dibilang PLS 4, apa yang berbeda dengan PLS sebelumnya? PLS 4 itu ada namanya CBSEM. Nah ini kan harus ingat, SM itu ada dua, satu namanya PLS-SEM, satu namanya CBSEM. PLS ini adalah SEM berbasis kovarian, sementara CB adalah SEM berbasis, kebalik. CB ini SEM berbasis kovarian, kalau PLS ini SEM berbasis varian. Nah, kapan kita menggunakan CB, kapan kita menggunakan PLS? Sebetulnya konsepnya CB ini digunakan apabila teori yang kita gunakan untuk membangun kerangka itu sudah kuat, artinya kita menggunakan untuk mengkonfirmasi teori. Sementara kalau PLS ini digunakan untuk mengeksplorasi, memprediksi. Jadi karena teorinya belum ada, kita mengeksplor, mencari, memprediksikan. Kalau yang CB ini mengkonfirmasi, kalau yang ini adalah mengeksplorasi dan memprediksi. Konsepnya seperti itu. Harusnya kalau kita membangun suatu hipotesis atau model penelitian didasari oleh referensi yang kuat, maka kita tuh harusnya gunanya pertama adalah CBSEM dulu. Ya, CBSEM ini sebelum ada PLS dulu yang dikenal dengan namanya Lisrel, Amos, kalau pernah dengar. Dan itu lebih complicated ya. Tentunya kalau kita CB itu banyak hal yang harus dipenuhi, banyak asumsi yang harus dipenuhi. Pertama, data harus normal. Kedua, tidak ada multikolinearitas. Ketiga, tidak ada istilahnya apa ya? Ini banyak asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Dimana saat ini data itu sangat jarang ditemui secara normal. Kalau kita ngambil data ini berkuesioner, biasanya umumnya paling banyak data itu tidak normal. Tidak normal itu kalau belajar statistik ada namanya kurva normal yang bentuk lonceng terbalik. Nah, data kita itu sebarannya membentuk kurva itu maka disebut sebagai data kita berdistribusi normal. Tetapi sepanjang saya meneliti ya sangat jarang ditemukan. Ada pernah sekali dua kali lah data kita normal, tapi paling banyak itu nggak normal. Sehingga sebenarnya SEM ini sekarang sudah mulai berkembang, dia bisa menguji data tidak normal. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita punya kalau ini namanya hubungan reflektif ya. Ini namanya hubungan saya bikin indikator yang contoh ya. Oke, indikator yang bentuk OC. Contoh nih, ada berapa nih? Anggaplah 9 ya. Anggaplah 9. Nih, warnanya ke sini. Ya kan? Berarti ini indikatornya adalah apa? Oh, sorry. Balik saya. Sini panahnya. Nanti kita lihat ya. Ini panahnya ke sini. Hapus jadi black. Enggak. Bentar dulu, kan ini bentar dulu ya. Ikutin step-step yang saya kasih ya. Step yang saya kasih ikutin. Jangan duluan-duluan ya. Jangan duluan-duluan dulu. Oke. Nah, kita bikin projectnya di sini. Please choose. Nah, kita pilihnya PLS. Kok ini model sih salah kan? New project salah new project. Karena kan kalian belum ada project ya. New project. Klik new project, kemudian namanya apa? Terserah kalian. Misalkan saya tulisnya di sini latihan
olah data. Oke ya, saya namanya ini contoh, nama projectnya. Terserah kalian nama kalian serta ya. Saya klik create di sini. Oke, setelah klik, sebelah kiri udah muncul nih ya. Projectnya yang namanya latihan olah data. Oke, import data diklik. Oke, masuk ke Excel yang tadi kita punya, sama seperti SPSS tadi. Oke, jangan di oke dulu, hati-hati. Kita pilihnya sheetnya jangan pretest, pilihnya sheetnya yang data. Ini karena filenya punya 2 sheet ya. Kalau filenya misalnya punya 1 sheet aja, pasti otomatis dia ngarahnya ke sheet yang utama ya. Karena ini filenya saya bikin satu antara pretest dan data, maka kita harus memilih sheetnya yang mana. Oke, kita pilihnya data, kemudian kita klik import. Oke. Udah titik atau ada di bawahnya tiba-tiba ada muncul ada tulisan atau ada file-file yang enggak cuman itu ada tulisan yang lain, biasanya akan muncul missing value. Sama contohnya seperti Excel, misalnya tiba-tiba ada file tadi, itu berarti Excelnya nggak bersih. Sebenarnya di dalam itu ada file yang nggak kelihatan nama saya, susah copy gitu, intinya gitu ya. Nah, kalau datanya nggak bersih, biasanya akan muncul di sini missing value berapa. Atau misalnya dari semua ini ternyata ada satu sel nih di Excelnya yang kosong, dia akan kasih namanya missing value, artinya ada yang nggak ada isinya sel tersebut, dia akan kasih tahu. Nah, harus missing value-nya sama dengan 0 semua. Oke? Setelah ini kita back di sini. Indikatornya pastikan selalu sesuai ya, 33 ya. Kemudian kita back di sini. Udah? Kita klik create model. Oke, namanya kita modelnya pilih model PLSM. Namanya apa? Model ya. Lalu klik save. Model daya. Oke? Bisa? Oke ya. Lanjut, perhatikan model. Abaikan kotak-kotak yang saya coret-coret ya. Model utamanya aja, WLB di mana, burnout di mana, job description di mana, OT di mana. Kita mau bangun model seperti ini. Gimana caranya? Kita bisa select di sini latent variable. Kita bisa di sini. Terus misalkan namanya apa? Work life balance ya. Work life balance, enter variable ya. Kemudian kita klik lagi di sini, variabel namanya burnout. Burnout. Klik latent variable dulu ya. Setelah itu kita klik lagi namanya job satisfaction ya. Oke, kita klik lagi namanya organizational Variabel OLB. Oke. Sampai ini geser ke sini. Oke. Geser ke sini. Kita klik kanan di sini. Mau yang bulat-bulat itu aja deh. Yang warna kuning biru aja. Ulang ya. Kita ini pindahin ke select di sini. Select. Dia sampai SPSS tadi loh. Masukin di sheet, loh. Masuknya tinggal geser
ya, kita klik kanan di sininya, kita pindah ke kiri. Align indicator to the left. Oke, ini nggak cantik biasa. Align indicator to the left. Select dulu yang pasti, jangan lupa select. Ini tuh harus rapi ya. Iya digeser, kamu geser-geser Pak. Ah, itu di select, di sini digeser aja. Burnout ya. Burnout. Itu lepas tadi. BO ke di blok Ini sini, ketutupan geser kepala lagi gua. cepet. Ke kanan. Nah, tempel. Ini pindah ke kiri nih, biar cakep. So, biar cakep gimana ya? Terlalu kecil masa. Inilah ya biar ini ya. Oke, seterusnya sampai ini semua indikator ya. JS ke sini, pindahin ke sini. Mau minum gini JS nggak? saya pindahin ke atas Lu klik kanan aja. aja gambarnya. Terus yang OC. Oh iya. Aduh ketawanya kelepasan. Ini udah. Gue udah ketinggalan banget, udah amat. Baru loading aja. Kecilin aja tampilannya biar kelihatan. Jangan dijauh. Atau gini deh, saya pindah ke atas sih, dekat ke ini. Sini terus ya. Anak magang biasa ngadarin. Anjir. Ke bawah. Berapa nya? 8 menit. Yang tadi itu 8 menit. Terus kayak ini ya, kayak helikopter. Oke, gini ya. Udah masuk semua ya? Belum. Kalau ini kan pokoknya kalian atur lah supaya nggak nabrak-nabrak lah. Jadi nggak usah kelihatan variabel, langsung ke sini, tarik ke sini. Mati sih dia masih nempel. Gampang kayak gitu sebenarnya, cuman biar kalian tahu step-stepnya gitu. Coba Ranu, ngerti kan? Kalau udah canggih Gimana mah, tadi? nggak usah gini. Padahal belum gue masukin. Oke ya. Udah gue download tadi. Oke, di-connect di sini, kemudian kita hubungkan sesuai dengan garis pada model. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, kalau di-connect di sini gambarnya berubah jadi warna biru ya. Berarti sudah ada hubungan. Enak Udah kelihatannya. gelap battery saya low, battery saya matiin aja kali ya. Close-closein aja, close-close. Nggak pakai kan? Yaudah kok, close-closein ya. Ini kayak banyak banget loh itu. Gini ya, kelihatan nggak? Keren ya. Oh, dia mah lama jadi gue klik Oke ya, udah dibikin garis semua. Garisnya sesuai dengan model penelitian kalian. Nah, itu anggap yang di tempat tulis itu adalah modelnya. Ini work life balance dan satisfaction, burnout dan satisfaction ke permanent commitment, kemudian apa namanya? WLB ke OC, burnout ke OC. Gini ya, oke? Udah semua? Model udah jadi nih, model udah jadi, data indikator udah kita tempelin ke semua variabelnya, model udah jadi, tinggal kita run supaya pengen tahu hasilnya seperti apa. Udah semua seperti ini, udah belum? Kalau udah saya mau run, kalau belum saya tungguin nih.
Ya, Klik calculate. Klik calculate. calculate, kita klik PLSM algoritma di sini. Klik. Kemudian di sini nggak usah kita ganti, standar aja. Kita klik start calculation. Hasilnya keluar. Kita lihat di mana. Yang pertama kita cek adalah inner model. Dalam PLS namanya ada inner model dan outer model. Outer model itu uji measurement, uji pengukuran. Inner model adalah uji struktural. Artinya data ini kita uji lagi nih validitas dan reliabilitasnya. Saat data tadi kan udah nih pretest, uji validitas dan reliabilitas. Pada saat data sudah dikumpulkan, kita uji lagi nih di SEM namanya uji validitas dan reliabilitas konstruk menggunakan PLS algoritma. Kalau saat kita melihat uji validitas, validitas ada dua, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Saya tulis nih. Validitas dan outer loading. Nah, klik outer loading. Di sini ada yang warna hijau, ada yang warnanya merah. Ini warna hijau itu artinya nilainya sudah di atas 0,7. Jadi enaknya di Smart PLS ini kita dikasih tahu mana yang warnanya merah itu berarti dia nggak valid. Nah di sini ada berapa nih? Yang nggak valid yang di bawah 0,7 ada banyak ya. Dan merah-merah ini berarti nggak valid nih semua. Coba dicatat. Ada yang tahu satu orang? Saya mau hapus soalnya. Coba dicatat. Yang merah ini apa nih? BO678. Tulis dong, ada tulis ya. Nih ya, semua yang merah ini kita catat karena nanti mau kita hapus. Sama konsepnya seperti uji validitas yang tadi sebelumnya ya. 6 Dihapus yang tidak valid. Delete Terus yang tidak berapa? valid. WLB JS WLB 467 4 ini 4 kan? 4 ini 6 7 JS 1 dan 3 ini 3 algoritma lagi. Calculate PLS algorithm. Kemudian kita start calculation. Kita klik di sini outer loading. Oh, masih ada yang merah. Ini satu lagi ya. BO4. BO4. Berarti kita hapus BO4. 4. Oke ya, udah hijau semua ya. Oke, Artinya next semua step sudah menuju. melebihi 0,7 outer loading. Oke ya. Itu udah outer loading sudah di atas 0,7. Nah, sekarang kita mulai nilai AVE-nya di mana? Kita masuk ke construct reliability and validity. Di bawah quality kriteria, di sini ada construct reliability and validity. Kita klik. Di sebelah paling kanan itu ada nilainya AVE, average variance extract, nilai AVE. AVE ini harus di atas 0,5. Kalau warnanya hijau udah aman. Ya, nggak ngerti standar, yang penting warnanya hijau itu kalau di PLS udah enak banget, semua itu udah dikasih tahu, dia udah ngasih jelas gitu. Kalau warnanya merah berarti bahaya gitu ya. Oke, AVE udah aman ya, berarti secara validitas konvergen sudah memenuhi karena faktor loading sudah di atas 0,7, AVE nya sudah di atas 0,5. Yang kedua uji apa itu? Validitas apa? Validitas diskriminan dilihat dari nilai Warner-Lecker atau nilai HTMT. Adanya di mana? Di sini. Diskriminan validity diklik. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama kita lihat HTMT. Lihat yang trik yang di atas ya. Di sini nilainya HTMT itu harus di bawah 0,9. Karena warnanya hijau semua, artinya aman. Ya, berarti kita. Nah, sekarang Warner-Lecker kita lihat. Warner-Lecker di sini. Biasanya kalau HTMT-nya aman, ini ngikutin juga nih. Nih Warner-Leckernya nih. Bagaimana cara membaca Warner-Lecker? Saya cari kasih tahu gampangnya. Semua yang garisnya diagonal, paling ini kan diagonal nih 1, 2 ini diagonal ini harus lebih besar daripada angka-angka yang ada di bawahnya. Ini 0,8 lebih besar daripada 0,2, 0,4, 0,1 ya. Ya. Di sini 0,7 lebih besar daripada 0,6 dan 0,62. Di sini juga 0,8 lebih tinggi daripada 0,69. Kalau di atasnya udah lebih tinggi dari siapapun, di bawahnya berarti sudah memenuhi
validitas diskriminasi. Gitu ya, ukurannya seperti itu cara membacanya. Oke. Kalau membaca crossword sebenarnya konsepnya sama, cuma itu lebih ke indikator ya. Gitu kan. Intinya burnout BO ini ke burnout ini nilainya harus lebih besar daripada BO ke JS. JS ini nilai JS kan di sini nih, JS ini harus lebih besar daripada nilai kanan kirinya seperti itu. Ini konsepnya sama seperti net corner letter, cuma dia per indikator. Kalau corner letter itu kan per variabel yang dilihat ya. Kalau ini per indikator. HTMT-nya memenuhi semua, aman ini ya. Secara validitas diskriminan kita sudah memenuhi. Yang terakhir adalah validitas reliabilitas konstruk. Lihatnya dari mana? Balik lagi ke konsep reliability dan validity. Ada Cronbach alpha dan composite reliability. Nilai kedua dan ketiganya ini harus di atas 0,7. Standarnya kalau versi 0,7 ya. Nah di sini karena udah hijau semua berarti semuanya sudah 0,7. Berarti sudah memenuhi standar reliability. Makanya saya bilang tadi biasanya kalau kita udah valid reliability akan ngikutin. Sebenarnya kayak gitu. Tapi di Ya, hijau. kalau misalnya data nggak valid tetap kita paksain, biasanya merah, reliabilitasnya akan merah juga. Makanya kita kenapa kita selalu model uji validitas supaya cover model ini kita outer bisa model melihat nilai namanya. model kita, ukuran kecocokan model. Model Model kita ini fit. cocok nggak sih? Lihatnya dari mana? Kalau PLS kita lihatnya dari nilai SRMR dan nilai MFI. SRMR ini harusnya tuh nggak boleh lebih daripada 0,10. Nah ini udah lebih sedikit nih. MFI ini harus tidak boleh lebih daripada 1 standarnya. Nah ini SMR sebenarnya kurang memenuhi, tapi kita anggap memenuhi lah ya, karena maksimal sebenarnya 0,1. Ini nggak memenuhi sebenarnya. Artinya apa? Modelnya kurang fit. Model yang dibentuk ini nggak fit gitu. Atau moderate lah, nggak terlalu fit gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi yang dilihat dari sini R square. R square itu apa? Coefficient determinasi. Coefficient determinasi itu adalah sejauh mana satu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di sini kita lihatnya R square adjusted yang kita lihat. Kenapa kita pilih adjusted? Karena ini nilai yang sudah di-adjust atau yang sudah diatur disempurnakan oleh sistem. Jadi kita hanya adjusted. Di sini adalah yang job satisfaction untuk 0,505, yang OC 0,623. Kenapa cuma 2? Yang memiliki R adjusted itu adalah variabel dependent saja. Karena variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Bagaimana cara membacanya? 0,505 ini artinya 50,5% job satisfaction dipengaruhi oleh variabel apa? WLB dan burnout. Lihat panahnya. Oke? Bacanya kayak gitu. Kalau OC artinya 62,3% dipengaruhi oleh siapa saja? Apa aja? WLB, satisfaction dan itu cara bacanya. Interpretasinya seperti itu. Kalau dia di atas 0,66 sampai 0,8 itu moderat, berarti pengaruhnya adalah hubungannya sedang. Tapi kalau di atas 0,8 itu hubungannya adalah kuat. Berarti kita bisa memprediksi dengan baik. Itu ya R square. Pengen tahu ukuran mana sih yang memberikan efek paling besar. Kalau terhadap job satisfaction ternyata yang memberikan efek paling besar adalah work life balance. Burnout cuma 0,09. WLB terhadap JS itu 0,8. Kalau OC, siapa yang paling memberikan dampak paling besar terhadap OC? Nah di sini berapa? LB lagi ya, 0,316, kemudian burnout dan terakhir job satisfaction hanya 0,1. Caranya begitu. Ini namanya effect size. Effect size itu kalau regresi namanya uji model, uji F itu uji bersama-sama ya, uji kecocokan model ya kalau dalam regresi ya, uji F. Ini makanya F square ya. Oke, itu yang harus dilihat di dalam uji outer model. Sekarang kita masuk ke uji berikutnya. Karena ini sudah aman, kita masuk berikutnya. Langkah paling penting adalah menguji hipotesis. Oke, kita tulis dulu ya. Uji ke sini dan Ini uji ke sini. model di dalam. Di dalam berarti. Di dalam Nah, itu model. disebut sebagai uji struktural. Orang juga menyebutnya seperti itu. Nah, dalam uji struktural yang pertama kita hitung adalah uji hipotesis ya. Oke, apa bedanya one tail sama two tail? Oke, sekarang saya kasih tahu kalian kapan kita menggunakan one tail, kapan kita menggunakan two tail. Itu bedanya dari mana? Kalau kita buat
arah ke positif, satu arah. Berarti kita ujinya pakai One one tail, satu arah. Lihat nilai T-nya. Kalau dua arah berarti kita pakai T-nya 1,96. Kalau satu arah kita pakai T-nya 1,645 sebenarnya. Tapi saya buat 1,6. Itu ya. Itu untuk uji apa? Uji signifikansi. Kita nanti bedanya berapa pengujian. Oke, kembali lagi ke laptop. Udah jadi tukul. Kita klik calculate. Kemudian untuk uji hipotesis namanya adalah uji bootstrapping. Oke ya. Kita klik bootstrap. Nah, perhatikan di sini. Ini yang disebut sebagai test type, two tail atau one tail. Kita mau pilih mana, one tail atau two tail? One aja. Ya. Gak mau tuh. Nah. Ya udah one tail ya, kita pilih one tail ya. Berarti kita pakai 1,65. Oke ya. Signifikansi level kita pakai alpha 5% berarti 0,05 ya. Oke ya. Alpha 5% ya. Dengan itulah 95% tadi kan berarti kita pakai alfanya 5% atau p value-nya adalah 0,05. Oke, kemudian kita klik. Kalau saya biasanya pilihnya di sini adalah bias corrected and accelerated BCA bootstrap. Kenapa? Karena uji ini dia memungkinkan untuk mengolah data tidak normal dengan distribusi tidak normal. Jadi saya biasanya pilihnya bias correct supaya dia bisa menangani ketidaknormalan data. Oke ya. Oke. Saya start calculation di sini. Deg-degan nih. Hipotesisnya signifikan nggak ya? Kita klik pad coefficient. Wah, rezeki nih berarti ya. Hijau semua berarti artinya hipotesis. Berarti hijau aja dulu kan? Iya. Berarti signifikan. Oke, agar warnanya nggak hijau, gimana cara kita ngebacanya? Kita lihat nilai T. Nilai T-nya semua di atas 1,65. Lihat ya. Iya. Nilai P di bawah 0,05 semua. Ini sangat signifikan sampai 0,05. Oke? Oke ya? Sekarang bagaimana kita tahu arah positif negatifnya? Kita lihat ini dari original sampel. Burnout berpengaruh negatif sebesar 0,212 terhadap job satisfaction. Burnout berpengaruh negatif sebesar 0,279 terhadap organizational commitment. Job satisfaction berpengaruh positif sebesar 0,276 terhadap OC. Work life balance berpengaruh positif terhadap job satisfaction. Work life balance berpengaruh positif terhadap OC sebesar 0,472. Ini adalah besaran pengaruh atau regresinya. Nilai betanya kalau kita menguji pakainya regresi. Gitu. Makanya kalau ditanya variabel mana yang paling mempengaruhi OC, kita bisa lihat dari sini. Oh, yang paling gede ke OC apa ya? Oh, ini nih. OC berarti WLB nih, karena yang ini burnout cuma 0,7, kemudian JS 0,2, ini 0,2, ini 0,4, berarti paling besar pengaruhnya ke. Jadi yang paling mempengaruhi organizational komitmen seorang karyawan atau respondennya ini terhadap ke komitmennya dia adalah karena dia merasa keseimbangan kehidupan kerja, gitu. Kesimpulannya seperti itu. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan. Nah ini ya, ini namanya pengaruh langsung, semua hubungan langsung ya. Kita belajar bagaimana cara kita melakukan pengaruh mediasi. Kita lihat di sini specific indirect effect. Kita klik specific indirect effect. Nah di sini adalah peran mediasi. Bagaimana burnout berpengaruh terhadap OC melalui job satisfaction. Bagaimana WLB terhadap OC melalui job satisfaction. Nah di sini Oke, udah cukup ya. Ini P-nya dari 1,65, P-nya di bawah 0,05. Semuanya juga warnanya hijau, berarti dia signifikan. Artinya semua hipotesis yang kita ajukan diterima. Ya senang nih biasanya kalau masih diterima ya. Udah. Setelah itu apalagi yang mau kita lihat? Udah selesai. Selesai penelitian kalian. Udah. Selesai. Semuanya udah.